Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Saya sekarang sedang di depan gereja besar di Milan, Italia. Namanya Duomo, ya, gereja besar. Ini menjadi salah satu destinasi wisata di Milan, ya. Lihat banyak sekali orang. Tapi pada kesempatan ini saya tidak membahas mengenai Duomo, tetapi saya mau menjawab satu pertanyaan umat yang ditanyakan kepada saya di dalam Instagram, gitu ya. Ada yang bertanya begini, Pastor, kalau seandainya ada seorang perempuan Katolik dan sudah pernah menerima sakramen penguatan, lalu mau menikah beda agama, apakah diperbolehkan? Lalu apa saja tanggapan pastor atau usulan pastor? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, terutama kaum muda atau Anda yang sudah berpacaran atau sedang berpacaran atau sudah memilih calon pasangan. Begini, pertama, yang harus diperhatikan oleh orang Katolik adalah bahwa ya, perkawinan beda agama, yaitu antara seorang Katolik dibaptis secara Katolik dengan orang yang tidak dibaptis, seperti saudara-saudari kita umat Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, sebenarnya merupakan ya halangan perkawinan. Jadi beda agama itu adalah halangan perkawinan. Itu sudah ditegaskan di dalam kitab hukum kanonik, Kanon 1086. Itu yang pertama. Jadi harus diingat, halangan perkawinan beda agama itu. Jadi bukan boleh atau tidak boleh, tapi itu halangan perkawinan, gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, atas halangan perkawinan itu beda agama, baru sah perkawinannya kalau diberikan dispensasi atas perkawinan beda agama, gitu ya. Nah, yang memberi itu adalah Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial. Praktisnya nanti tentu saja calon pasangan yang meminta melalui Romo Paroki, tapi Romo Paroki yang akan membantu memintakan itu kepada Bapak Uskup atau Romo Vikaris Jenderal atau Romo Vikaris Episkopal Teritorial, gitu ya. Jadi jangan takut. Tapi yang ketiga, baru bisa diberikan dispensasi beda agama itu kalau pihak Katolik ini, diingat ya, pihak Katolik berjanji bahwa pertama, dia tidak akan meninggalkan iman Katolik, dia menjauhi bahaya meninggalkan Katolik. Itu artinya apa? Dia aktif sebagai orang Katolik, melakukan kewajiban tanggung jawabnya sebagai orang Katolik. Yang kedua, semua anak yang lahir dibaptis dalam gereja Katolik, bukan di dalam gereja lain atau bukan di dalam agama lain. Yang ketiga, semua anak dididik secara Katolik. Dan ini teman-teman yang terkasih tentu saja sangat berat, karena janji ini Anda lakukan seumur hidup Anda. Dan kendati Anda nyatakan itu di depan Romo Paroki, tetapi sebenarnya Anda nyatakan itu di hadapan Allah. Jadi janji itu tidak main-main. Apakah Anda kuat fondasi iman sehingga Anda sungguh-sungguh bertahan setia di dalam iman Katolik? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, itu ya teman-teman yang terkasih. Lalu tanggapan saya berikutnya, pihak perempuan ini Katolik dan sudah menerima sakramen Krisma. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sakramen Krisma itu sebenarnya adalah sakramen penguatan, itu istilah yang lebih tepat. Harus kita mengingat apa makna dari sakramen penguatan. Makna dari sakramen penguatan itu berarti kita ya, orang Katolik, berarti ya penuh keanggotaannya di dalam gereja Katolik. Jadi dia sebagai anggota tubuh mistik Kristus penuh. Itu artinya dia sudah dewasa di dalam iman. Maka mereka yang menerima sakramen penguatan berarti juga sekaligus mereka diwajibkan untuk menjadi saksi Kristus dengan kata dan perbuatan. Ya? Jadi dan harus membela iman, harus mewartakan iman. Berarti kalau Anda sudah menerima sakramen Krisma, berarti Anda mestinya itu ya membela iman Anda, ya setia di dalam iman Anda, mewartakan iman Anda dan berjuang ya melaksanakan apa yang Anda imani sendiri, ya ajaran iman di dalam gereja Katolik, lalu ajaran moral di dalam gereja Katolik. Jadi kalau saudari kita itu yang perempuan beragama Katolik dan sudah menerima sakramen Krisma atau sakramen penguatan yang lebih tepat ya istilahnya, maka harus Anda berjuang ya sebagai orang Katolik. Jadi kalau seandainya saudari kita yang pihak Katolik ini bisa memenuhi ini semua, maka tentu saja dia ya bisa melangsungkan perkawinan beda agama secara sah di dalam gereja Katolik. Maka apa yang dilakukan sekarang? Nah, ini ya praktisnya.
apa yang dilakukan? Datanglah ke Romo Paroki, bicarakanlah jauh-jauh hari ke Romo Paroki, sehingga Romo Paroki akan memberikan masukan dan apa yang harus Anda lakukan. Karena di dalam gereja Katolik sebelum seseorang itu dilangsungkan perkawinannya atau menikah secara Katolik, ada persiapan perkawinan, ada kursus persiapan perkawinan itu atau di Jakarta istilahnya adalah MRT gitu MRT membangun rumah tangga. Dan mengapa ini penting? Karena supaya mereka yang menikah itu diberitahu tujuan perkawinan Katolik. Jadi bukan tujuan pribadi kita, tapi tujuan yang diajarkan oleh gereja Katolik. Apa itu? Kebaikan suami dan istri. Yang kedua, kelahiran anak. Mau anak laki-laki, mau anak perempuan, yang penting anak itu mesti diterima. Oleh karena itu, dalam gereja Katolik tidak diperbolehkan child free, gitu nggak diperbolehkan. Menolak anak itu tidak diperbolehkan. Lalu yang ketiga, pendidikan anak. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak. Lalu hal-hal fundamental berkaitan dengan ajaran perkawinan menurut gereja Katolik. Apa itu misalnya? Bahwa dalam gereja Katolik itu tidak ada perceraian, dalam gereja Katolik itu tidak ada poligami, dalam gereja Katolik itu sekali lagi tidak ada child free, dalam gereja Katolik itu tidak ada bayi tabung, gitu Jadi saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi silakan Anda bicarakan ke Romo Paroki. Kalau Anda kesulitan bertemu dengan Romo Paroki, atau Anda tidak tahu, tanya ketua lingkungan di mana Anda tinggal. Atau teman Anda yang Katolik, tanya lalu datangi sekretariat paroki, buat janjian dengan Romo Paroki, bicarakan jangan pernah nekat tidak membicarakan ke Romo Paroki tapi Anda menikah begitu saja jangan, karena nanti itu artinya Anda perlu melakukan hal-hal baru gitu misalnya Anda mesti melakukan konsolidasi perkawinan Anda kembali atau mengesahkan kembali perkawinan Anda. Semoga Anda memperhatikan jawaban saya ini dan teman-teman kita orang Katolik dimanapun Anda berada, semoga Anda membagikan konten-konten katekisi semacam ini kepada teman Anda, mana tahu mereka membutuhkan atau mereka juga sedang di dalam situasi yang sama. Tuhan memberkati. Amin.